sigap jalak rabi. Ya, Nanti lumayan. cukup capek semua ya. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, bahwa tadi ada gerakan silat tradisional Banten dari perguruan Jalak Rawi atau Jalak Banten Nusantara, yang atraksi tadi ada tangan kosong dan juga ada gerakan pakai golok. Kita akan tanya, apa sebenarnya gerakan itu, Pak Nana? Tadi ada gerakan tangan kosong, kemudian juga gerakan pakai golok tadi. Tadi jurus apa ya pakai tangan kosong tadi? So, tangan kosong adalah sigap jalak rabi atau jalak Banten Nusantara. Oh, Jalak Banten Nusantara. Ini perguruan ini di Banten ya Pak ya? Asli Banten. Karena waktu menciarkan agama, tarung sama Prabu Pucikomun, Oh, ya Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi di jihad jadi ayam jago jalak rabi. oh, Adalah saya oleh Gunung Santri. iya. Tadi Iya. kalau gerakan golok tadi itu gerakan golok apa? Jurus apa? Itu kombinasi karena jalak rabi itu bahasannya Cimande, Bandrong, Trombo, Haji Salam, Patingtung, Cipecat, Cipecut, Serak, dan Gagak Lumayung. Oh, Iya. digabungkan begitu. Asli Banten. Oke, Banten. Oke, pemirsa Sultan TV dimanapun berada, kita akan bicara tentang The Golok International Festival 2020 dan semangat merawat tradisi silat tradisional Banten. Dan tadi sudah diperagakan bagaimana silat tradisional Banten oleh Pak Nana tadi dari perguruan Jalak Banten, dan kita akan berbincang-bincang dengan para tokoh atau para pembina yang ada di perguruan Jalak Banten dan juga dari Asosiasi Tradisional Silat Banten atau APTBI setelah yang satu ini, dan tetap di Tokoh Bicara.
COVID-19. Menghadapi new normal adalah keharusan. Video ini coba memandu kamu-kamu nih guys yang harus masuk ke kantor. Pertama, sebelum berangkat kerja, jangan lupa lindungi mata, mulut, hidung dengan kacamata dan masker. Setelah masuk transportasi umum, jangan lupa guys bersihkan tangan setelah menyentuh gagang pintu atau barang di fasilitas umum. Sesampai di kantor, pastikan kamu melakukan disinfeksi barang-barang termasuk pakaian. Kemudian jangan lupa cek suhu pakai termogun. Oh iya, pastikan barang-barang dari orang lain bersih ya guys, seperti misalnya kartu ini. Nah, saat menekan tombol lift, tidak menggunakan jari, melainkan pakai siku. Saat sampai di ruangan atau meja kerja, bersihkan kembali barang-barang secara detail. Ingat guys, barang Anda jangan diletakkan di lantai. Oh iya, sebelum beraktivitas, biasakan mencuci tangan ke toilet. Saat di toilet, ingat bukanya pakai siku. Kemudian saat di wastafel, buka atau tutup keran dengan siku. Di meja kerja sering banget nih kita menerima telepon. Ingat ya, bersihkan gagang teleponnya. Begitu pula saat kamu menerima paket atau dokumen atau juga uang. Pastikan guys dalam kondisi bersih dan pakai hand sanitizer. Begitupun saat kamu sedang meeting, jangan lupa jaga jarak aman minimal 1 meter, lebih baik lagi 2 meter. Ya, lagi zaman new normal begini, lebih baik kamu bawa makanan sendiri. Dan pastikan pantry bersih. Pastikan juga tim cleaning service membersihkan secara berkala, mulai dari barang-barang di dapur seperti microwave, handle kulkas, meja makan, botol-botol, pokoknya semua deh. Nah, giliran mau pulang, semprotkan disinfektan meja dan alat tulis dan semua peralatan yang sudah dipakai. Saat sampai di rumah, ingat ya guys, biasakan membuka dengan siku. Tentang The Golok International Festival 2020 dan semangat merawat tradisi silat tradisional Banten. Dan perlu diketahui juga oleh para pemirsa dimanapun Anda berada bahwa ada beberapa alat yang dipunyai oleh beberapa daerah, bahwa orang Minang memiliki kerambit, orang Dayak juga memiliki mandau, dan Banten memiliki golok sebagai senjata waktu melawan para penjajah. Pada hari ini kita akan bicara tentang bagaimana merawat tradisi silat tradisional Banten, dan sudah hadir di studio yang pertama yaitu Bapak Haji Aeng Hairudin. Assalamualaikum Pak Haji Aeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Aeng ini adalah Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pencaksilat Tradisional Banten Indonesia atau APTPI Provinsi Banten. Beliau adalah pengurus besar ya Pak Aeng ya, pengurus besar di APTBI. Kemudian saya juga akan menyapa
Kang Arya Bandayuda. Assalamualaikum Kang Arya. Waalaikumsalam. Kang Arya ini Panglima Komando Pusat Peguron Jalak Banten Nusantara ya. Itu domisilinya atau tepatnya di mana Pak? Di domisilinya di Pandeglang, kantor pusatnya. Kantor pusatnya di Pandeglang. Para pemirsa Smart TV dimanapun Anda berada, dua tokoh ini kita hadirkan dalam acara Tokoh Bicara, yaitu Bapak Haji Aing Harudin dan juga Arya Bandayuda, atau saya sebut aja Kang Arya ya. Karena usianya masih muda, tuan saya. Pemirsa Smart TV dimanapun Anda berada, bahwa beberapa hari yang lalu sudah ada festival The Golok International, Festival Golok Internasional 2020 atau The Golok International Festival 2020. Di mana festival itu bahwa ada perguruan atau perguruan di Banten itu Ashifa sudah memenangkan atau meraih juara dalam festival tersebut. Pada hari ini saya ingin bertanya kepada Pak Aing dulu ini sebagai Dewan Pembina, juga ini ketua di APTBI, tentang tradisi orang Banten, yaitu golok. Sebelum kita bicara golok, saya ingin tanya dulu, dengan acara International Festival itu bagaimana tanggapan Pak Aing terhadap acara tersebut? Silakan Pak Aing. Baik, terima kasih Pak Rosadi. Saya juga sebagai masyarakat Banten, yang kata orang disebut tokoh Banten, sempat terkejut, kaget, dan bangga begitu melihat ada salah satu video yang di-share di grup-grup bahwa Ashifa atau perguruan Ashifa yang dipimpin oleh Pak Nukib itu ikut dalam festival Golok UNESCO. Dengan tahapan dia ikut juga di tingkat nasional. Nah, beliau itu di dalam videonya memohon dukungan, doa, dan bantuan dari masyarakat Banten khususnya, agar supaya kegiatan yang dilakukan oleh Ashifa itu mendapat apresiasi dan menjadi juara gitu. Saya tentunya sebagai tokoh masyarakat atau mewakili tokoh masyarakat Banten yang kebetulan saya juga sangat peduli terhadap perkembangan majunya silat tradisional atau seni budaya tradisional Banten, mengapresiasi dan sangat mendukung dan bangga begitu melihat bahwa hasil dari kontes itu yang menjadi juara umum, katakan kalau dari lihat pengumumannya adalah Ashifa yang mewakili Provinsi Banten. Karena saya lihat dari pengumuman itu bahwa Ashifa di kelas tunggal ya, dia menjadi juara 1, dan di kelas bergu dia menjadi juara 3, dan salah satunya juga ada yang dari Banten menjadi juara 2. Dan sisanya yang selebihnya itu dari luar Banten. Nah, itu yang membuat saya merasa bangga, sehingga perlu memberikan apresiasi. Mudah-mudahan apresiasi dari saya sebagai ketua Dewan Pendiri sekaligus juga ketua umum Asosiasi Pencaksilat Tradisional Banten Indonesia bisa memberikan support kepada teman-teman perguruan atau perguruan silat yang ada di APTBI, kurang lebih sekitar 600 perguruan silat. Mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Ashifa. Ashifa ini saya perhatikan dia punya ide-ide, punya kreasi-kreasi yang bisa ditonjolkan melalui seninya. Ya tadi itu seperti golok. Golok itu kok begitu indahnya, bisa diputar-putar dengan tidak lepas, bahkan dilempar bisa ditangkap gagangnya. Dan menurut pakar golok, dengan permainan golok yang bisa diputar di satu tangan itu pun bisa punya tenaga untuk dilakukan atau untuk kalau dalam peperangan bisa digunakan untuk perang gitu, tidak akan jatuh. Itu barangkali ya sekedar dari saya. Intinya bahwa APTBI dan juga saya salah satu tokoh masyarakat Banten yang peduli terhadap seni budaya tradisional Banten sangat bangga dan mengapresiasi, insya Allah
suatu saat kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah provinsi khususnya agar supaya ada perhatian kepada perguruan itu. Ya, saya terima kasih Pak Eng atas apresiasi terhadap anak Banten yang sudah memperoleh juara gitu di tingkat internasional. Saya ke Kang Arya nih. Tadi ada interaksi juga tentang bagaimana di golok yang diputar-putar tadi. Iya. Begitu bagus, begitu indah. Jalak Banten sendiri kapan berdiri Pak di Banten sebelum saya kembali ke golok itu? Jalak Banten itu sebenarnya mengambil dari nama peradaban, Pak. Iya. Jalak Banten itu era Kesultanan Banten dulu. Ayam gitu kan Jalak Banten. Cuman didirikannya tahun 96 sampai sekarang. Oh, di Banten. Di Banten. Perguruan kami sudah ada sekitar 370 perguruan lah yang bernaung di situ. Kebetulan kami pendirinya yaitu Bapak Kiai Haji Tubagus Sangadia. Yang mengasuh kami gitu, Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi di kami ini ingin semata-mata anak muda sekarang itu melestarikan, mencintai Tradisi seni budaya kita. Banten. Iya, Banten gitu, Pak. Tadi ada sempat juga di atraksi golok itu jurus apa itu? Jalak Rawi. Oh, Jalak Rawi namanya. Oh, Jalak Rawi itu jurus ya? Iya, jurus, Pak. Kalau peguru Jalak Banten. Jalak Banten. Iya. Kalau untuk yang di luar ini Jalak Agung Nusantara. Jalak Agung Nusantara. Nah, saya kembali ke Pak Aeng. Pak Aeng kan di asosiasi nih, membawahi dan membina beberapa perguruan-perguruan. Nah, sudah berapa banyak perguruan yang Bapak bina di bawah itu? Nah, saya katakan tadi kita di APTBI ini telah mendirikan baru di 9 provinsi. Iya. Tapi anggotanya itu yang di luar Banten adalah masyarakat provinsi yang ada di situ, tapi asal Banten. Mereka rata-rata sudah atau pernah atau punya kanuragan kaitannya dengan silat, apakah dia Cimande, apakah dia Bandrong, apa dia Terumbu, itu dia kembangkan di sana. Nah, ini salah satu yang kita bina, dan khususnya yang ada di Banten ini kurang lebih yang kita bina perguruan silatnya itu ada sekitar 600-an. Dan kembali tadi saya ada tertunda, kenapa golok ini juga jadi khasnya Banten. Karena pada sejarahnya menurut yang saya baca gitu, bahwa Sultan Hasanuddin pada saat peperangan dengan Belanda itu mengumpulkan empu-empu yang pembuat golok, dan kebetulan setelah disaring gitu ya, dipilih, yang terpilih itu adalah golok Ciomas. Karena golok Ciomas punya kelebihan, dia itu kalau sudah melukai manusia itu sulit diobati. Gitu. Nah, jadi dia merambah karena racunnya menyebar. Akhirnya Pak Sultan Hasanuddin mempercayakan bahwa golok Ciomas adalah senjata yang digunakan untuk peperangan itu. Nah, itu mungkin sejarah singkat golok Ciomas yang bisa yang bisa disampaikan pada saat Pak Kesultanan Hasanuddin. Nah, itu. Terus kedua yang ada, kalau saya APTBI ini fokusnya membina seni budaya silat dan seni budaya tradisional Banten. Artinya aliran silat yang dilahirkan oleh orang-orang Banten itu yang fokus saya. Fokus APTBI ya. Fokus APTBI karena di Banten ini ada beberapa aliran yang menurut sejarah bahwa ada aliran Cimande. Cimande itu kan adanya di Bogor. Cuma yang menciptakan ini adalah Mbah Haer, orang Kasunyatan. Pada saat zaman itu Mbah Haer kabur lah katakan karena perang dengan Belanda. Akhirnya dia belajar silat di sana, mengembangkan silat di sana, disebutnya itulah Cimande gitu. Nah, kalau di organisasinya TTKKDH. Itu. Ada lagi Bandrong. Bandrong ini mayoritas komunitasnya adalah Bojonegara dan Cilegon. Ada lagi Terumbu. Terumbu ini dari Kampung Terumbu di daerah
Kota Serang. Itu dilahirkannya, cuma saya lupa nama ininya. Termasuk ada juga salah satu silat yang dari Banten itu yang dibawa ke Makau. Jadi di Makau, di Cina, pada saat itu dikolaborasi antara Cimande, Terumbu, dan Syah Bandar. Nah, itu dikolaborasi sepulang dari sana, jadilah di sini Manderaga. Cuma karena di Manderaga ini tidak ada seninya, hanya bela diri saja, jadi kurang begitu populer. Padahal aliran Manderaga ini juga dipelajari mayoritas itu di Bandung adanya, karena memang yang membawa ini namanya Ulil Makau, dikembangkan ku Abah Lima Suryana di Bandung. Nah, ya itu kira-kira nih sejarahnya yang saya baca yang ada. Karena saya juga ingin mendalami itu. Kalau untuk di Banten itu mayoritas Manderaga itu adanya di daerah Pamarayan. Nah itu jadi kembali kepada pertanyaan apa tadi itu? Iya, saya ingin ke ini dulu ke mangga. Arya dulu. Kalau di Jalak Banten itu ciri khas jurusnya tuh apa Pak? Ya, jurusnya golok, silat, laga dalam, dibus. Itu ngambil dari berbagai aliran. Dari mana-mana saja aliran. Dari Cimande, dari Serat, Terumbu, Jalakawi, macam-macam. Terus Almadan, jurusnya. Iya, banyak lah. Cara pembinaannya ke anggota itu seperti gimana? Jadi pembinaan di kita itu mungkin lebih ke karena PJBN ini atau Jalak Banten itu memiliki makna jamiatul akhlak ya, menjalankan amanah lalakon aturan leluhur. Jadi leluhur ya leluhur masing-masing. Kalau kita ada di perwakilannya di Betawi ya berarti leluhur Betawi. Kalau perwakilannya di Lampung ya leluhurnya orang Lampung, gitu kan. Jadi pembinaan gitu lebih ke spiritual, lebih ke pendalaman setiap malam Jumat kita mengadakan latihan zikir gitu kan, itu aja seputar itu dan latihan rutin gitu. Di setiap DPD masing-masing. Sudah di berapa? 23 provinsi, cuman yang baru maksimal sekitar 10 provinsi. 10 provinsi ya. Itu komunikasi jalan terus. Jalan terus ada kita. Jalan terus, kemarin baru di Jawa ya kita ya, acara di Jawa, sudah deklarasi di Jawa Barat, kemarin di Jawa Tengah, Lampung mungkin nanti bakal itu. Ya, kembali kepada golok nih Pak Haji Aing. Itu saya belum keisi golok ya. Ternyata kan golok itu kan ada isinya. Cuma ada beberapa jenis golok dulu tuh Pak Haji Aing itu. Beberapa jenis golok itu ada nggak jenis-jenis golok gitu? Ya banyak jenis golok itu kan, ada golok yang khusus buat motong kambing, kerbau kan ya. Saya juga nggak begitu hafal ya. Kalau golok, iya golok yang kita ini kan golok-golok pusaka itu awal mulanya ya. Ya golok pusaka itu tadi golok Ciomas, terus golok-golok yang lain kan gitu. Ada nama-namanya. Cuma karena yang populer ini Ciomas, karena Kesultanan itu, jadi saya cuma tahu Ciomas itu, yang lain juga banyak kayak di Cilegon juga ada. Di Pandeglang juga ada, masing-masing daerah punya ya, Ciserat. Kan, kalau golok bedog gitu biasa ke kebun, dengan golok para pejawar itu di bawahnya berbeda gitu kan. Dia Jadi, punya karakter gitu kalau di bawah. Kalau gitu, golok bedog itu istilahnya kan buat nuar kalapa atau nuar kayu gitu kan, golok bedog. Kalau golok yang buat motong hewan segala macam itu berbeda lagi itu dia. Kan? Kalau golok pusaka misalkan kayak golok Ciomas, itu nggak boleh dibuat apa-apa kecuali untuk peperangan. Untuk tempur, untuk bela diri. Dan dia kalau dipakai itu kayak berkarakter begitu, dia punya wibawa betul, punya wibawa itu. Iya, karena golok Ciomas itu, kalau golok Ciomas ya setahu saya, karena kebetulan di Ciomas ada namanya yang untuk bikin golok itu godamnya itu palunya itu denok namanya. Jadi godam denok. Dibuatnya itu satu golok itu 7 tahun. Lama sekali ya? Lama, karena dia harus menyatu dengan dengan apa sih namanya itu
bisa gitu ya, dengan bisa segala macam. Oke, Pak, kita putus dulu lah. Oke. Ini sudah break dulu nih semain. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita masih bincang tentang golok. Karena golok itu bukan sembarangan. Ada golok yang buat ke kebun, ada yang buat potong daging sapi dan lain sebagainya. Tetapi ada golok khas pada zaman penjajahan dulu, para pendekar itu berbeda sekali golok itu. Kita tetap di sini di Tokoh Bicara.
Pemirsa Slow TV dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Rosadi pribadi dalam acara Tokoh Bicara, dan acara ini bisa kita lihat di fanpage Facebook dan YouTube sultantv.com. Dan kita kembali akan bicara tentang bagaimana merawat kesenian tradisional Banten, yaitu silat Banten. Dan saya akan bertanya kembali kepada Pak Kang Arya dulu. Kang Arya, kalau sepengetahuan Kang Arya, golok itu ada berapa jenis Kang Arya? Banyak golok. Banyak ya? Iya, banyak golok. Ada yang mungkin yang saya tahu yang memiliki pamor ya mungkin golok Ciomas dan golok Baduy mungkin Oh, golok Baduy. Iya, ada yang memiliki pamor Iya, gitu. iya. Memiliki pamor, memiliki ciri unik lah gitu. Memiliki harisma gitu. Memiliki berbeda dengan yang lain gitu. Dan itu Pak Eng tadi bilang tadi prosesnya juga cukup panjang ya. Kalau golok Ciomas Prosesnya Ciomas itu panjang. itu 7 mulut, istilah di sana itu 7 mulut. 7 mulut. Jadi mulut sekarang ketrok beberapa golok yang dibuat, nanti taruh lagi dipendem, nanti setahun lagi diangkat lagi, diketrok lagi. Makanya kalau 7 tahun itu sudah menyatu bisa itu. Terus dia juga goloknya nggak putih, jadi karat semua. Jadi kayaknya nggak tajam gitu. Tapi kalau kena luka sedikit orang itu bahaya. Jadi memang orang-orang tua dulu itu luar biasa. Ya, itu hobinya Pak Harto itu. Pak Harto dikasih golok itu luar biasa. Dan itu berharisma, bisa bawa golok itu. Ada pamor kalau istilah Kang Arya tadi. Iya. Pamor. Jadi wibawa yang memiliki itu beda gitu. Iya. Katanya seperti itu. Wibawanya beda. Nah sekarang gini Kang Aing ya Pak Aing. Ini kan merawat nih. Kita itu merawat bagaimana tradisional silat tradisional Banten kita ini terus dia terawat gitu kan, tidak punah. Bagaimana APTBI dalam hal ini untuk merawat itu? Merawat kita punya tradisi begitu. Ya, pertama harus ada kepedulian, keinginan dari stakeholder, dari pemerintah dalam hal ini yang sedang aktif. Bagaimana kita bisa merawat seni budaya tradisional termasuk silatnya itu di dalam yang punya Banten. Karena yang saya lihat mereka ini perlu ada pembinaan terhadap sumber dayanya ya. Jadi saya tidak sedih kalau melihat teman-teman hanya senang begitu pentas di tempat hajat, begitu pentas tempat gitu. Tapi begitu dia pulang, dia nggak terpikir kebutuhan anaknya, keluarganya. Sementara anaknya yang sekolah perlu jajan segala macam itu tidak terpikirkan. Makanya APTB kita lahirkan itu pertama kita memberikan wawasan atau informasi di Banten ini mau ada apa sih? Kegiatan apa sih? Itu selalu saya informasikan kepada mereka, dan setelah itu bagaimana antisipasinya gitu. Jangan sampai kita di daerah sendiri menjadi penonton, tapi kita harus menjadi pelaku gitu. Ya, karena saya berharap para pelaku seni budaya tradisional Banten ini di samping dia mengembangkan seni budayanya juga membangun ekonominya agar kesejahteraannya baik. Nah, untuk membangun kesejahteraan ini atau ekonomi ini juga tidak mudah gitu. Karena basicnya bermacam-macam. Nah, ini perlu ada edukasi dari masyarakat, dari pemerintah, bagaimana supaya mereka ini bisa maju. Salah satu contoh misalkan dengan rencana dulu itu pembangunan di Provinsi Banten yang sangat luar biasa, baik dari program pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat, itu saya sangat prihatin sehingga saya turun ke perguruan-perguruan anggota PTB yang ada di kampung-kampung untuk menyampaikan bahwa di daerah sini akan menjadi kawasan A, B, C, D, sehingga setelah nanti kawasan ini akan jadi, kita harus punya persiapan agar kita bisa bersaing gitu kan. Nah, salah satu contoh misalkan adanya kawasan ekonomi khusus wisata di daerah Paneglang. Terus orang Paneglang khususnya Banten pada umumnya sudah menyiapkan apa untuk bisa berpartisipasi membangun infrastrukturnya maupun seninya gitu kan di kawasan ekonomi khusus wisata itu. Sehingga saya berpikir kalau polanya seperti ini maka SDM para seni budaya ini harus ditingkatkan. Saya
sebagai ketua APTBI pada saat ketua Dewan Pendiri APTBI, dan kebetulan saya duduk di sana sebagai ketua DPRD, meminta kepada gubernur agar ada perhatian untuk para pelaku seni budaya. Bila perlu kita buat perda, kalaupun tidak perda bikin pergub, masuk di dalam kurikulum muatan lokal gitu. Jadi nanti kalau masuk di kurikulum muatan lokal, para guru silat yang biasa ngajar di rumah itu nanti akan ngajar di sekolahan, sehingga nanti kalau ada siswanya misalkan atau murid silat di kampung ini biasa latihan malam di dapur, di kebun, siangnya nggak sekolah, itu kan rugi, apalagi sampai tidak sekolah. Tapi kalau di sekolah guru itu mengajar, maka kata gurunya, kiwarima dia aing geus jadi guru di sekolahan, dia geus belajarnya di sekolahan. Jadi yang nggak sekolah, maksud saya, kalau belajarnya di sekolah dia punya berteman siswa-siswi, sehingga dia belajar juga. Toh saya bilang biaya pendidikan sekarang gratis SLTA, manfaatkan ya, karena saya mengharapkan para pelaku seni budaya ini ke depan 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian jangan sampai tidak ada yang lulus SLTA gitu. Saya berharap para pelaku seni budaya ini anak-anaknya lulus dari sekolah SLTA minimal, sarjana apapun gelarnya, apapun jabatannya, kalau pernah belajar seni budaya, insya Allah suatu saat dia punya kreativitas sendiri untuk mengembangkan seni budaya itu. Nah ini saya minta mulok, dan alhamdulillah mulok ini sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur zamannya Pak Rano Karno. Saya usulkan pada saat Bu Gubernur Atut nggak keburu, akhirnya Pak Rano yang mengeluarkan. Tapi saya kawal, karena saya menginginkan tadi jangan sampai SDM para pelaku seni budaya ini tertinggal. Kalau SDM-nya saya bilang lulus SLTA, kalau dia mau kerja ya punya syarat minimal. Kalau dia mau dagang, dia sudah bisa ngitung, bisa komunikasi karena lulus SLTA. Ya. Apalagi yang sarjana-sarjana pasti lebih banyak. Dan mereka tuh yang akan memikir seni budaya seperti apa supaya hotel-hotel atau kawasan ekonomi wisata itu bisa tertarik dengan seni budaya Banten kita. Nah, kita punya kebanggaan seni budaya kita, misalkan salah satunya debus. Tapi kalau debusnya kita tidak kreatif, tidak dibuat inovasi, nggak ada kreativitas, hanya seperti itu. Mohon maaf, misalkan satu hotel kita mengambil salah satu perguruan atau seni budaya debus, suruh tampil, tamunya suruh duduk, yang tamu lokal juga suruh duduk, mereka tiba-tiba mencabut golok darder, tamu pasti lari ketakutan gitu. Yang biasa nonton bosen gitu-gitu aja misalkan. Nanti kalau sepi, hotel sepi, nggak mau nanti. Tapi kalau SDM-nya baik, nah, karena mereka sarjana lah, jabatannya apa, mikirin seni budaya, dia punya inovasi, punya kreativitas dengan cerita, tapi ada debusnya tuh di dalam gitu. Sehingga orang yang biasa nonton dan tidak biasa nonton duduk santai gitu. Nah, sehingga nanti para perguruan persilatan yang ada di Banten ini, saya yakinnya sih bilang pada diblok oleh pengusaha hotel dan restoran itu untuk tampil minimal seminggu sekali. Ya, tapi guru-gurunya yang untuk di sekolah itu, saya minta kepada Dinas Pendidikan waktu itu, kita rekomendasi dari asosiasi untuk dididik, diberikan pembekalan bahwa ngajar silat di sekolah dengan di rumah itu berbeda. Nanti mereka kalau sudah lolos dengan persyaratan Dinas Pendidikan, dia akan dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu yang dasarnya sekolah mau. Nanti mereka gajinya atau honornya ambil dari bos. Uang bos ada, saya bilang kan gitu. Ambil aja uang bos. Guru silat itu nggak dibayar aja dia mau, apalagi ada honornya, kira-kira kan lebih bangga gitu. Nah, itu yang saya harap, yang saya selalu sampaikan kepada dinas, dan alhamdulillah hanya saya terus terang sekarang agak sedikit risih gitu ya, karena bukan yang keinginan kita semua para pesilat. Yang saya mau itu kalau di Pandeglang alirannya yang mayoritas Cimande, atau di kampung itu Cimande, desa itu Cimande, jangan diajarkan aliran yang lain, Cimande aja. Begitu juga Bandrong, Terumbu, seperti itu gitu. Jangan disilang, karena kalau disilang nanti jadi fitnah. Nah, kita kembangkan aja bareng-bareng gitu kan. Nah, kalau sekarang banyaknya ada kaserangan, ada ini jadi kepentingan kolosal yang dibawa nanti kepentingan politik, itu kan sedih kitanya. Nah, gitu. Kalau di Jalak Rawi, Jalak Banten sendiri seperti
pembinaan di anggota itu, cara perekrutan membinanya gitu. Ya kita lebih ke merangkul padepokan-padepokan yang ada di kampung-kampung gitu, di wilayah-wilayah gitu kan, untuk mengajak ayo bersama-sama kita angkat kembali marwah peradaban leluhur kita gitu. Kita lebih condong ke arah situlah, lebih merangkul, kita mengajak untuk melestarikan budaya, apalagi peninggalan nenek moyang yang kita harus menjadi kebanggaan orang Banten gitulah, gitu kan, orang Banten yang mungkin saat ini anak muda juga lebih ke melupakan ya Pak ya, gitu kan. Makanya itu kami di sini anak muda semua juga berjuang ingin selalu eksis di dalam melestarikan budaya ini gitu. Dengan satu contoh, kita sering mengadakan event-event kebudayaan dengan mengundang ratusan perguruan, dan itu kami yang adakan Pak, gitu, tanpa harus di Jalak Banten yang adakan. Boleh dicek di eventnya udah ada. Itu kami yang mengadakan, kami yang ketua umum kami yang mendanai saat ini. Tapi memang harus ada peran pemerintah juga gitu untuk respect lah terhadap seni budaya ini gitu, khususnya gitu yang ada di Banten lah gitu kan, gitu aja Pak. Gitu. Jadi peguruan-peguruan di kampung kan tercecer istilahnya begitu ya. Ya. Ada beberapa yang hidup tidak, mati juga tidak. Ya, makanya kita ajak. Itu yang dirangkul itu. Iya, ajak kembali, kita buat event bersama-sama gitu kan. Nanti kita undang, kita sering mengikuti latihan gabungan Pak, Latgab disebutnya gitu kan, dari beberapa padepokan di pusat di tempat kita nih gitu kan. Biasa rutin tiap malam Jumat mungkin Pak, begitu. Di Pandeglang gitu. Tiap malam Jumat setelah beres tawasulan lah. Iya, gitu. Kalau di APTB sendiri pembinaannya ke bawah itu perekrutannya gimana kalau Pak? Ya kalau APTB ini kan dengan sendiri, karena pengalaman saya dulu mungkin bersama-sama almarhum Pak Haji Tubagus Asa Sohib, Pak Profesor Dr. Asa Sohib, ada pendekar. Nah dari mereka ini merasa kehilangan tokoh, kehilangan orang tua, sehingga ingin membuat wadah. Wadah itu kita buat secara otomatis. Orang-orang yang kenal saya pada saat itu pada bergabung semua di APTBI. Jadi itu barangkali rekrutmennya akhirnya merambah dari informasi ke informasi, mereka tertarik dengan kita, dengan APTBI. Dan APTBI nggak ada kepentingan politik, nggak ada kepentingan apa gitu. Ya, kita fokus ingin bagaimana memajukan para pelaku seni budaya tradisional. Nah, salah satu contoh misalkan tadi, kalau misalkan seni budaya itu sudah bisa masuk ke hotel, sudah bisa masuk ke rumah makan untuk tampil di sana. Kalau dia sudah ada di dalam, saya berharap CSR hotel itu untuk misalkan kebutuhan pangan restorannya tidak usah orang luar. Orang APTI banyak sawahnya, dia petani, lu nanam cabai, lu nanam beras, lu nanam padi, lu nanam sayur mayur yang lainnya, kualitasnya yang baik. Kita nanti kerjasama dengan pemerintah provinsi dari dinas pertanian agar supaya diberikan pendampingan supaya hasilnya bagus dan bisa diterima oleh hotel itu atau restoran itu gitu tuh. Itu sebetulnya keinginan saya. Makanya sekarang fokus saya karena masalah pandemik COVID-19 ini, kegiatan juga berkurang. Pemerintah menginstruksikan bahwa harus program penguatan pangan ini diperkuat. APTBI itu kita dorong agar supaya mereka semua punya UMKM-nya masing-masing, apa yang dia punya, apakah dia produksi beras atau dia jadi pedagang sayur mayur segala macam, kita bentuk UMKM itu semua. Nah kita lagi mendorong agar supaya UMKM ini dari APTBI bisa bergerak untuk menambah ekonomi mereka. Jadi kalau APTB ini dia lebih menaungi gitu. Pembinanya. Kalau di Jalak Banten sendiri itu ada nggak konsep tentang ekonomi ini? Ya, tentang ekonomi sedang dirancang ya Pak ya, gitu kan. Karena kita lebih sekarang ini menitik beratkan tentang dari siarnya dulu, dari siar dan keinginan pelaku seni itu untuk istiqomah lah, untuk lebih semangat lah, memacu. Mungkin
dari segi UKM dan lain-lain Bapak ini lebih menguasai lah, karena itu alurnya ke pemerintahan ya Pak ya. Digabung sama PTBI. Oh ya, insya Allah mungkin Kolaborasi ke depan nanti, kolaborasi bareng-bareng Jalak Banten dengan bareng-bareng. PTBI. Karena kita saat ini terus terang Pak, setiap mengadakan event-event kebudayaan itu pure kita tidak menggunakan dana pemerintah Pak. Itu dari ketua umum kami Abah Sangadia. Pure itu tidak ada, boleh dicek di apapun, kita tidak pernah berkaitan dengan pemerintah gitu. Mungkin ke depan bolehlah kalau misalkan karena memang ada figur, ada yang memang bisa sinergi ya Pak ya, gitu dengan itu mungkin arah kami yang kami khawatirkan itu kalau ada kaitannya dengan pemerintah itu ada politik praktisnya gitu. Makanya kita nggak mau, kita konsisten aja di seni budaya, pelestari budaya gitu. Itu aja Pak. Tapi begini, PCR. Kang Ali, saya kasih pertanyaan juga. Kalau dana hibah itu kan hak sebenarnya, hak organisasi gitu. Betul, kan. Pak. Bukan pemerintah itu mengambil hak, kira-kira gitu kan Pak. Ya. Cuma tinggal bagaimana kita mengelolanya saja. Betul. Cuma saya kembali ke Pak yang tadi agak menarik tentang pembinaan di muatan lokal Pak Eng tadi. Sekarang ini sejauh mana penerapan di sekolah-sekolah tadi di muatan lokal tadi sudah semua diterapkan? Nah itu yang prihatin saya melihat ada namanya Kaserangan, ada namanya Kaibonan, ada namanya ini, tapi dia diambil dari 3 aliran, Cimande, Bandrong, Terumbu, 3 jurus, ambil 3 jurus, dikolaborasi menjadi satu gerakan kolosal, yang itu menurut saya bukan untuk pembinaan A sampai Z aliran itu. Jadi kalau itu yang dikembangkan oleh sekolah, maka yang aslinya ini, aliran asli bisa hilang lama-lama. Karena anak-anak tidak pernah diajarinya cuma untuk kolosal, artinya itu makan kegiatan-kegiatan seremonial. Kayak tarian begitu ya. Iya, karena itu yang saya prihatin. Padahal saya menggagas itu bukan itu. Saya maunya yang Cimande, Bandrong, Terumbu, yuk kita mengembangkan di masing-masing wilayahnya. Jangan merambah ditukar-tukar nanti biar nggak jadi fitnah gitu. Makanya jadi saya juga perlu jelasin tadi, bukan saya berharap atau dukungan dari pemerintah kaitannya dengan finansial, itu bukan. Jadi saya membangun UMKM ini dengan kreativitas kita, kemampuan kita mendatangkan investor untuk membantu kita. Jadi pemerintah ini, contoh misalkan, pemerintah sekarang lagi kesulitan untuk menyekolahkan anak di kelas, sehingga ada kebijakan sekolah dari rumah. Ada juga kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi atau uang untuk beli kuota kepada siswa-siswa yang jauh. Nah ini faktanya gitu, anak SLTA, anak SMP atau SD yang rumahnya jauh dari kota, dari rumahnya itu ternyata mereka tidak terjangkau wifi, itu kan kepikiran oleh kita, oleh PTBI, sehingga PTBI mencanangkan, kita sudah punya program lagi dikaji, lagi segala macam, akan membuat RW RT net gitu. Jadi supaya nanti sampai ke desa-desa itu ada jaringan internet. Jadi kalaupun dikasih oleh pemerintah biaya untuk membeli kuota, ya memang dia bisa belajar gitu. Artinya begini, merawat tradisi itu juga harus memperkuat ekonomi. Iya. Jangan sampai tradisi ini punah gara-gara ekonominya lemah. Waduh. Semuanya harus dikuatkan, ekonominya Seimbang. kuat, maka tradisi juga akan berjalan. Iya, iya betul. Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut. Pemirsa Sobat TV dimanapun Anda berada, kita akan bincang satu segmen lagi, dan setelah persoalan begini dan tetap di Toko Bicara. Bagaimana regenerasi Nah, itu mulok itu sih.
Boleh. Saya udah share tadi. Udah di share. Oke, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Rosadi pribadi dalam acara Tokoh Bicara, dan acara ini bisa dilihat di fanpage Facebook Sultan TV dan di YouTube. Sebelum kita bincang tentang bagaimana merawat kesenian atau tradisi silat Banten ini dan apa kendala-kendala yang ada di lapangan tentunya, saya akan bertanya dulu kepada kedua narasumber ini karena ada pertanyaan dari pemirsa, yaitu tentang buku tentang golok atau silat Banten. Pak Aeng, ini ada pertanyaan Pak Aeng. Apakah sudah ada tentang bagaimana sejarah golok gitu di Banten itu? Apa sudah dibuat? Apa memang baru dirancang atau seperti gimana itu? Saya kembali ke golok lagi, ada pertanyaan ini. Gimana? Tentang golok itu sudah ada belum sejarah golok dibukukan gitu? Oh. Dibuat buku gitu. Hak paten. Oke. Iya. Jadi harapan saya kalau saya lihat sementara ini belum ada hak paten dia punya golok itu dibuat dari spesifikasinya apa? Iya. Apakah dia dari besi, apakah dia dari baja, apakah dia ketajamannya seperti apa, apakah ketajamannya itu atas bawah atau bentuknya seperti apa, termasuk gagangnya dibuat dari apa, itu kan belum ada, hanya masyarakat kita dibuat saja. Ya, harapan saya ke depan masing-masing pelaku empu ini atau pembuat golok atau pisau yang di Banten ini, mereka harus punya spesifikasinya. Misalkan golok ini dibuat dari bahan bakunya bla bla bla, ketajamannya hanya di bawah, di atasnya tumpul, terus ketajamannya seperti silet misalnya kan, terus apalah gitu, itu harus dicatat dan didaftarkan sehingga itu akan menjadi hak paten, sehingga orang lain tidak bisa membuat produk seperti yang sama yang sudah ada hak patennya. Kalaupun dia memaksakan membuat, harus ada izin dan harus ada royalti, kira-kira begitu. Nah, termasuk juga salah satunya aliran seni budaya, bukan seni budaya, silat di Banten, termasuk seni budaya. Saya berharap Cimande dari A sampai Z itu ada terdaftar, tidak ada yang terlewat. Nah, itulah yang didaftarkan bahwa inilah Cimande yang dibuat oleh empu Mbah Hair. Ini jadi kalau ada orang yang membuat gerakan silat seperti itu persis, ya nggak boleh, karena itu punya punya Banten yang dilakukan oleh Mbah Hair. Nah, termasuk juga terumbunya, bandrongnya, sehingga nanti kalau ada orang asing datang ke sini belajar segala macam mengembangkan di sana, dia tetap harus bayar royalti kepada si pemilik.
termasuk kalau bicara budaya, misalkan orang Banten banyak orang membuat kitab-kitab, ada apa namanya nahu sorob segala jurmiyah segala macam itu, ya itu harus dipatenin gitu, apalagi Syekh Nawawi itu, sehingga nanti siapapun yang membeli, siapa yang memproduksi, dia kena loyalty. Ya, terima kasih Pak. Ini kelihatan dari pemirsa ini ada harapan, ada keinginan bahwa setiap peguron, setiap apa namanya sejarah itu tertulis. Memang kelemahan kita di situ, tidak pernah nulis. Saya tanya ke Kang Arya dulu ya. Kang Arya, ada nggak sejarah Jalak Banten secara dibukukan? Ada, Belum? sudah ada. Sudah bagus Sudah kalau ada. gitu. Jalak Banten itu dari awal mulainya disebutkan dari zaman Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai perjalanannya sampai itulah ngadu ayam itu Jalak Banten itu di situ ya, artinya Maulana Hasanuddin Banten dengan Eyang Pucuk Umun mengislamkan. Historinya mungkin seperti itu dengan ngadu ayam jalak itu gitu. Kalau kami mengambil filosofinya dari itu. Itu sudah tertulis, Ada di kami ada bukunya. Ya. Ada di bukunya, di kami ada bukunya. Tapi Dan belum disebarkan ya di toko-toko buku, belum. belum, cuman setiap ada perguruan atau keluarga besar kami atau siapapun yang ingin mengetahui tentang Jalak Banten lebih jauh, kita memberikan buku itu. Baru gitu. buku itu ya. Iya, langsung dari ketua umum. Itu tambahan dari apa yang disampaikan oleh Jalak Banten tadi, kalau dia punya sejarah Histori lah. histori Iya. ya, yang sudah dibukukan. Iya. Nah itu nanti supaya lebih kuat lagi, Iya. supaya lebih apa namanya isinya itu supaya lebih apa namanya Supaya ini lebih lengkap. lebih gitu. lengkap dan kuat gitu Ada. ya. Sekali-kali nanti kita bedah. Ya, bedah buku. Bedah buku nanti kita hadirkan. Ada Iya. orang Banten yang peduli terhadap sejarah Iya, Banten. tokoh-tokoh Banten. Itu anak muda ya, Profesor Dr. Mufti Ali. Iya. Itu nanti kita undang mereka. Dan gitu. kebetulan ini yang menulis buku Jalak Banten ini kebetulan ketua umum kami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Profesor Dr. Kiai Haji Tubagus Perjalanan Samandia. ini begitu. Ya, perjalanannya. Nanti sejarahnya nanti Sejarahnya, kita ya. ini bedah. Bedah, Nanti ya, kurang bedah. lebihnya nanti kita lengkapi Ya, supaya bagus. supaya bagus. Memang kan Banten ini terlalu kaya kalau saya lihat Kaya. ini Kaya. tentang kesenian ini. Betul. Cuma tidak terekspos gitu. Orang pun tahunya debu saja gitu kan. Bahkan padahal seni-seni lain gitu. Banyak. Gimana Kang Arya? Alhamdulillah, bahkan kami waktu ada salah satu stasiun TV ingin melihat cara kami latihan, Iya. terus sampai proses pembuatan golok itu Pak, ke Ciomas, kami pernah Pernah membuat juga dia. dari nol sampai ke kita antar sampai jadi, bagaimana cara pengambilan bahannya, Iya. yang agak sedikit mitos ya Pak ya, gitu. Makanya memang golok Banten itu berbeda dengan golok yang di luar sana. Itu memang tingkat kesulitannya sangat berbeda karena tidak langsung sekali jadi. Ada empunya itu Pak, godam itu ya, denok itu yang bikin nuansa spiritualnya. Jadi yang nggak sembarangan orang. tidak sembarangan orang. Ada jampe-jampenya gitu ya. Ya, karena kami dari proses pembuatannya mengikuti itu Pak, gitu. Dan Itu. godam denok nggak boleh sembarangan Nggak orang megang, harus keturunan. Godam itu palunya Iya, maksudnya. palunya udah palu. ratusan tahun. Disebutnya godam denok. Oh. Udah ratusan tahun. Jadi palu itu nggak boleh sembarang orang, Pak. Nggak boleh, harus turunan. Turun dari Ki Mahmud dan sekarang Ki Muhaimin gitu. Ini kalau gitu golok Ciomas nggak banyak dong. Nggak banyak, yang asli ya. Yang asli ya, yang asli. Nah, kalau yang buat hadiah-hadiah Imitasi. itu biasa lah gitu. Nah, itu ininya. Dan bisa diproduksi sehari jadi kira-kira. Bukan, saya pernah lihat golok itu kan ada tulisan Arabnya gitu. Oh, itu enggak. maksudnya apa itu Kang Arya? Pernah tahu nggak? Ya mungkin itu golok hias aja, Golok Cibatu, hiasan aja Cibatu, ya. iya. Karena golok-golok Sukabumi dia bisa membuat senjata tajam dalam satu hari juga bisa berapa unit ya. Hanya sekedar Beda tajam dengan aja. Banten, beda lah gitu. Iya, iya. Gitu. Karena Banten itu kalau membuat satu senjata dari golok itu pasti harus benar-benar memiliki pamor. Iya, iya. Gitu. Berkarakter, berharisma. Ya, harismanya beda lah buat yang Dan orang itu kayak punya wibawa gitu kalau wah, gitu. gagal lah Gagal pokoknya. gitu. Makanya goloknya nggak murah kan. Dan itu Puluhan bisa juta. terbang itu bawa golok itu. Iya. Gitu. Pada prinsipnya kami ingin sangat ingin menggali lagi mungkin lebih banyak
belajar lagi, lebih banyak apa sih yang kurang nih, Iya. gitu, yang harus kesenian tradisi apa ya, yang belum, bukan hanya silat gitu, kan banyak lah Iya. tari-tarian juga, Seni mungkin budayanya. seni budayanya yang di Banten, karena kan yang dominan di Banten itu hanya debus silat, Itu yang terkenal padahal kan itu. ya padahal kan banyak lagi Ada saman, ada apa namanya tuh. iya, Tapi ada hal yang menarik dari Pak Haji Aing tadi, bahwa bagaimana debus ini menjadi menarik gitu, tidak menakutkan. betul. Jadi ada orang lagi makan bisa lihat debus gitu kan. Kalau lagi makan lihat debus kan jadi muntah nantinya. ada koreonya gitu. Nah, bisa dimodifikasi gitu Kang Arya. Gitu. Jadi debus itu menjadi kayak kreativitas gitu Kang Aing ya. Iya. Nah, itu salah satu contoh, misalkan ada orang dia belajar debus Iya. di Ciruas Iya. karena dia kreativitasnya tinggi, mengembangkannya tinggi, cuma dia nggak mau ngomong, dia tampil di TV jadi milioner. Iya. Padahal itu cuma ini aja. Iya. Dasar-dasar debusnya Iya, aja. padahal kata orang Banten, biasa Cuma aja begitu, gitu. ditampilkan di sebuah televisi itu, dikemas oleh dia seolah-olah memang dia hebat gitu kan. Tapi milioner. Nah, maksud saya orang Banten jangan ketinggalan kayak begitu, harus punya kreativitas gitu. Pasti. Ada yang aslinya, ada yang yang dikreasi gitu ya, supaya orang happy gitu nonton. Oke, Pak Haji Aing dan Kang Arya, kita sudah masuk segmen terakhir ini. Jadi pembicaraan kita cukup sebentar sebenarnya, menggali bagaimana potensi budaya Banten ini. Dan memang karena waktu juga para pemirsa, saya mungkin ada closing statement, pernyataan dari masing-masing, dari Pak Haji Aing dan juga Pak Kang Arya. Mungkin dari Kang Arya dulu, silakan, sebelum kita tutup ini ada statement dari Kang Arya. Silakan Kang Arya. Ya, kami dari keluarga besar Paguron Jalak Banten Nusantara, khususnya mengenai tentang golok tadi ya, yang untuk event UNESCO gitu, kami sangat mendukung. Bahkan kami akan terus memberikan support gitu, baik apapun yang dibutuhkan gitu dari Jalak Banten, dengan adat keterwakilan perguruan ya sih Pak ya. Selamatlah gitu kan. Dan ke depan kami juga ingin mungkin lebih bisa bersinergi mungkin Pak ya dengan Bapak gitu kan, untuk menggali lagi lebih baik lagi lah gitu kan, untuk semata-mata untuk mengangkat marwah leluhur lah. Iya. Budaya Banten gitu ya. Banten ya. Cukup Pak Kang Arya. Cukup lah. Terima kasih Kang Arya, dan selanjutnya kepada Pak Haji Aing, silakan Pak Haji Aing. Ya, pertama sekali lagi saya mengapresiasi hasil karya atau kreativitas yang dilakukan oleh perguruan Asifa yang telah mengikuti kontes golok UNESCO yang sementara ini masih di tingkat nasional, dan alhamdulillah sudah lulus, dan insya Allah nanti dibawa ke tingkat dunia di UNESCO itu. Semoga di UNESCO juga berhasil, dan saya berharap kegiatan-kegiatan yang semacam ini yang membawa daerah, pemerintah baik provinsi atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota juga ada perhatian untuk membantu atau mendukung para pelaku seni budaya yang bisa tampil di tingkat internasional. Dan selanjutnya saya berharap bahwa mulok yang ada di Provinsi Banten yang pergubnya ada itu bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan daripada inisiator pembentukan pergub itu, yaitu dilaksanakannya kegiatan silat sesuai dengan alirannya masing-masing di sekolah sesuai tingkatannya atau sesuai di daerahnya. Jangan sampai silat yang aslinya itu tidak dipelajari di sekolah, tapi seninya atau kolaborasinya atau hasil dari bukan dari perguruan tapi dari salah satu sanggar seni yang dibuat kreativitas tadi untuk sifatnya untuk seremonial. Itu saya khawatir kalau itu selalu semua dilakukan seperti itu, nanti yang aslinya ini lambat laun hilang. Sementara kami menginginkan ada regenerasi para pelaku seni budaya atau silat ini yang tangguh-tangguh ke depan, menjadikan salah satu budaya atau
apa namanya, ketahanan budaya dari Banten jangan sampai hilang. Cukup Pak. Ya, Oke, pemirsa Son TV dimanapun Anda berada, itulah bincang-bincang kita dengan para narasumber, yaitu Bapak Haji Hairudin dan juga Kang Arya dari Jalang, Banten. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini menambah wawasan kita tentang bagaimana seni dan budaya Banten sendiri bisa dilestarikan. Dan pemirsa Son TV dimanapun Anda berada, bahwa acara ini bisa dilihat di fanpage di YouTube dan Facebook sultantv.co. Dan akhirnya kita akhiri jumpa pada hari ini, dan dari saya pribadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Kang Surya.